Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Pada hari ini saya mengajak untuk kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikannya, karena kasih karunia-Nya yang selalu Tuhan limpahkan kepada kita. Amin. Biarlah segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Amin. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Beberapa waktu yang ada, kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Ubah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, tak membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, tak membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, tak membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah ini menjadi setiap kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami mau senantiasa diubahkan, diperbaharui oleh kasih-Mu, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah bagi
mengurapi kami. Sebentar kami akan menerima sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan Yesus. Kau juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi mulai dari ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan Yesus, penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami siap menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kiranya damai sejahtera dan sukacita menyertai kita sekalian. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan. Di dalam 2 Tawarik, dalam kitab 2 Tawarik pasal 13 ayat ke-18. 2 Tawarik pasal 13 ayat ke-18, saya akan bacakan dalam ayat ini. Demikian firman Tuhan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Amin. Jadi kita lihat di sini kerajaan Israel yang tadinya hanya satu, itu jadinya pecah jadi dua. Saat Raja Salomo meninggal, kerajaan ini pecah jadi dua. Satu kerajaan Israel terdiri daripada 10 suku dan satu Yehuda terdiri 2 suku. Jadi pecah jadi 2, ya. Itu ini dikatakan orang Israel dan orang Yehuda, ya. Nah, ini dalam ayat ini yang telah kita baca bahwa orang Yehuda mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka, ya, tidak mengandalkan kekuatan manusia yang ada, tapi mengandalkan diri kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita tahu bahwa tanda-tanda orang yang mengandalkan diri kepada Tuhan, kita akan melihat ada beberapa tanda di sini yang dilakukan oleh Abia, Raja Yehuda ini. Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-4 dan ayat ke-5, ya. Ayat ke-4 dan ayat ke-5 kita baca dalam ayat ini. Ayat 4. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semarawim yang termasuk pegunungan Efraim, dan berkata, dengarkanlah padaku Yerobeam dan seluruh Israel, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Puji Tuhan. Ini adalah orang yang mengandalkan diri kepada Tuhan. Dia percaya dengan janji Tuhan. Dia percaya dengan firman yang Tuhan katakan kepada Daud, ya. Di sini Raja Abia memberitahukan kepada Yerobeam, Raja Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan berjanji kepada Daud dan keturunannya untuk memegang tampu kerajaan Yehuda, mulai dari Daud sampai kepada keturunannya. Janjian garam itu perjanjian yang kekal, tidak dapat diubah, ya. Nah, ini, dan kita tahu di sini bahwa Tuhan berjanji kepada Daud akan memegang tampuk kerajaan sampai selama-lamanya, ya. Nah, ini. Nah, kita tahu bahwa janji Tuhan itu adalah janji ya dan amin. Tidak pernah ingkar janji. Apa yang dia katakan itu pasti terjadi, pasti dilakukan, ya, oleh Tuhan. Itu dalam Mazmur 12 ayat 6 dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, ya. Janji Tuhan adalah janji yang
murni. Dan juga di dalam Yesaya 38 ayat 7, Tuhan akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi ini Raja Abia memberitahukan pada Yerobeam supaya Yerobeam ini tahu bahwa Tuhan itu mengikat perjanjian dengan Daud sampai pada keturunannya, ya, perjanjian yang kekal. Nah ini mari sama-sama kita memegang janji Tuhan. Apa yang dijanjikan itu ya dan amin, ya. Daripada perkataan manusia, perkataan Tuhan lebih dapat kita andalkan, dapat kita percayai. Puji Tuhan. Yang kedua, kita lihat ayat yang ke-2 Tawarik pasal 13 ayat 14 sampai ayat 3, 14 sampai 3, ya. Dikatakan demikian. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Lalu kita lihat di sini ayat ketiga, saya akan bacakan, ya. Ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedangkan Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita lihat Yerobeam dia mengandalkan kekuatan pasukan yang ada, yang dia andalkan, jumlah yang sangat banyak, 800.000 orang. Kalau Yehuda hanya 400.000 orang, 2 kali lipatnya. Secara hitungan manusia, pasti kerajaan Israel dia menang karena jumlahnya pasukan sangat banyak, 800.000, ya. Tapi di sini dikatakan ayat yang kita baca tadi itu bahwa ayat 4 dan 5 di situ dikatakan bahwa Abia itu percaya kepada janji Tuhan, ya, itu. Lalu yang kedua di sini bahwa Abia itu dia bersama dengan rakyat Yehuda, dia berseru kepada Tuhan pada waktu menghadapi peperangan dengan kerajaan Israel dan Raja Yerobeam yang pasukannya jumlah yang sangat banyak, 800.000 dan 400.000 orang ini, ya, itu dikepung dari depan dan dikepung dari belakang. Lalu melihat musuh yang demikian kuat, Abia dia tidak lari atau mencari bantuan dari negara lain, ya, tapi dia katakan tadi itu dia berseru kepada Tuhan, ya, sebab Tuhan yang dapat menolong, Tuhan yang dapat memberikan kemenangan di sini. Nah, lalu betul ayat 17 dikatakan pada saat itu Yehuda menghadapi kemenangan melawan Israel. Karena pasukan Israel ada 500.000 yang mati terbunuh, ya. 500.000 tadi saya katakan jumlahnya 800.000, yang mati 500.000 terbunuh, ya. Wah, ini luar biasa. 400.000 musuh 800.000, dia bisa mengalahkan bangsa Israel yang banyak jumlahnya pasukan yang ada pada waktu itu. Nah, itu dalam Mazmur pasal 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Nah, kapan kita berseru pada Tuhan? Pada waktu kita menghadapi kesesakan, menghadapi masalah, persoalan dalam hidup.
Ayat ini mengatakan kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan dapat meluputkan kita. Setelah kita ditolong oleh Tuhan, maka kita dapat memuliakan Tuhan. Ayat ini sungguh indah buat kita sekalian. Ya, kita berseru dalam kesesakan, Tuhan meluputkan kita, menolong kita. Setelah kita ditolong Tuhan, dikatakan kita harus memuliakan Tuhan. Ya, jangan lupa itu. Jadi setelah ditolong, kita terima kasih, kita memuliakan nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, yang ketiga, ayat yang ke-10, 2 Tawarikh 13, yang ke-10, saya bacakan dalam ayat ini. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya, dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Ya, ayat 10, di mana Raja Abia bersama dengan orang Yehuda itu mengabdi kepada Tuhan. Ya, mengabdi kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ayat ini jelas dikatakan, ya, kami tidak meninggalkan Tuhan, ya. Jadi dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Itu dalam Mazmur 62 ayat 2-4 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ya, dialah gunung batuku, aku tidak akan goyah. Nah ini. Nah, jadi seperti dalam ayat 8 dikatakan bahwa Yerobeam ini tidak menyembah pada Tuhan, dia menyembah pada anak lembu emas yang dia buat untuk orang Israel. Tapi orang Yehuda, dia mengabdi pada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita baca lagi ayat yang terakhir, kita akan lihat di sini ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan kurban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tapi kamulah yang meninggalkannya. Ya, jadi di sini orang Yehuda dan Raja Abia pagi dan petang menjalankan kewajiban kepada Tuhan. Nah, demikian juga buat kita sekalian, kita juga melakukan kepada Tuhan pada saat pagi bangun dari tidur, dan saat kita malam sebelum kita tidur, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Itu jangan kita lupakan. Nah, puji Tuhan. Nah, kita akan lihat di sini ayat penutup Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, diberkati Tuhan kalau kita mengandalkan Tuhan. Nah, mari sama-sama hanya Tuhan kita andalkan dalam hidup kita ini. Di dunia yang penuh dengan kesusahan, dunia penuh dengan bahaya, ya, masalah persoalan, hanya Tuhan yang dapat menolong kita sekalian. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan sama-sama tundukkan kepala kita datang pada Tuhan, kita terima kasih kepada Tuhan, kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang besar bagi kami sekalian. Engkau sudah mengingatkan kami agar dalam Tuhan kami dapat meninggalkan Tuhan. Karena manusia itu lemah, manusia itu fana, suatu saat akan berlalu dari dunia ini. Tapi Tuhan yang dapat menolong kami, apapun yang kami hadapi, apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan yang dapat menolong kami, dan Tuhan juga siap untuk dapat menolong, menyelamatkan kami semuanya Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang sudah ikut ibadah online, mendengarkan firman, berkati kami semuanya. Engkau berkati dalam usaha pekerjaan kami, kesehatan kami, rumah tangga kami,
anak-anak kami, pelayanan kami, rohani kami. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa. Kami balaskan doa kami satu nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.